Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok berapa ya? Kelompok cumi-cumi. Dan di sini beranggotakan yaitu yang pertama Rianda Cahaya Prayoga, yang kedua Arafi Levi Lazak, yang ketiga M Firman Kurniawan, dan yang keempat adalah Ali Akbar Hussein. Nah, di sini akan penjelasan yang pertama yaitu tentang enzim. Apa sih enzim itu? Nah, jadi enzim itu adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau senyawa yang berkaitan dengan protein. Enzim mempunyai dua fungsi pokok sebagai berikut, yaitu satu, mempercepat atau memperlambat reaksi kimia. Suatu reaksi kimia yang berlangsung dalam bantuan enzim memerlukan energi yang lebih rendah. Jadi, enzim juga berfungsi menurunkan energi aktivasi. Dan yang kedua, mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Enzim disintesis dalam bentuk calon enzim yang tidak aktif, kemudian diaktifkan dalam lingkungan pada kondisi yang tepat. Misalnya, trypsinogen yang disintesis dalam pankreas diaktifkan dengan memecahkan salah satu peptidanya untuk membentuk enzim tripsin yang aktif. Bentuk enzim yang tidak aktif ini disebut zymogen. Nah, seperti itu ya. Dan ada juga yang namanya struktur enzim, yaitu enzim yang strukturnya itu sempurna dan aktif mengkatalisis. Aku ngomong apa ya? Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini juga struktur enzim itu bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya disebut holoenzim. Nah, seperti itu ya. Nah, kesimpulan di enzim ini yang pertama, enzim adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator senyawa yang meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Dan yang kedua, enzim ini hanya mengubah kecepatan reaksi. Bekerja secara spesifik, enzim merupakan protein diperlukan dalam sejumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik, dan enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dan yang ketiga, pengolahan enzim berdasarkan tempat bekerjanya, seperti endoenzim dan exoenzim, berdasarkan daya katalis, oksidoredukstase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Enzim lain dengan tata nama berbeda, yaitu enzim pepsin, triosin, dan sebagainya, serta enzim yang termasuk enzim permease berdasarkan cara terbentuknya enzim konstitutif dan adiktif. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam pembahasan pertama enzim sudah selesai dan kita akan melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Let's go. Oke, kita lanjut lagi di yang kedua, yaitu lembar kerja peserta didik LKPD katabolisme respirasi aerob. Apa sih katabolisme itu? Nah, jadi katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Proses utama katabolisme adalah respirasi seluler, di mana gula glukosa dan bahan organik lainnya dirombak menjadi karbon dioksida dan air. Setelah perombakan tersebut, energi yang tersimpan dalam molekul organik dapat digunakan untuk melaksanakan kerja sel. Campbell DKK 2000. Respirasi. Nah, apa sih respirasi itu, Kak? Nah, jadi respirasi itu adalah kegiatan yang dilakukan setiap saat oleh setiap sel hidup, baik sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, respirasi ini adalah proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Respirasi dilakukan baik siang maupun malam.
Ditinjau dari bentuknya, respirasi terbagi dua macam, yaitu respirasi eksternal, yaitu luar, dan internal, yaitu dalam. Respirasi eksternal meliputi proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dan uap air antara makhluk hidup dengan lingkungannya, misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Respirasi internal disebut juga pernafasan seluler karena pernafasan ini terjadi di dalam sel, yaitu di dalam sitoplasma dan mitokondria. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, respirasi internal dibagi menjadi respirasi aerobik, ya, atau dalam kurung memerlukan oksigen, dan respirasi anaerobik dalam kurung tidak membutuhkan oksigen. Nah, apa sih respirasi aerob? Respirasi aerob merupakan serangkaian reaksi enzimatis yang mengubah glukosa secara sempurna menjadi CO2H2O dan menghasilkan energi sebesar 38 ATP. Pada pernapasan ini, pembebasan energi menggunakan oksigen bebas dari udara pada tumbuhan. Oksigen yang dibutuhkan diperoleh dari udara melalui mulut, daun, dan lentisel. Zat organik, terutama karbohidrat, dipecahkan. Pengubahan glukosa menjadi CO2 dan H2O dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu glikosis, reaksi antara dekarbosilasi, oksidatif atau oksidasi pirufat, siklus Krebs, dan transelektron. Nah, apa sih yang disebut dengan glikosis tadi? Nah, jadi glikosis ini adalah serangkaian reaksi enzimatis yang memecahkan glukosa terdiri dari 6 atom dan C menjadi asam pirufat terdiri dari 3 atom C. Reaksi antara oksidasi pirufat apa sih, Kak? Dalam reaksi ini, pirufat dioksidasi dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil CoA yang terdiri di dalam matriks mitokondria. Lalu siklus Krebs. Nah, siklus Krebs apa sih, Kak? Ngomongan jeblepotan loh. Jadi siklus Krebs adalah reaksi antara asetil CoA dengan asam oksaloasetat yang kemudian membentuk asam sitrat dengan 8 tahapan utama yang terdiri dalam siklus Krebs. D. Nah, ini D ini yang terakhir ya. Kan ada transfer elektron. Nah, apa sih transfer elektron itu? Nah, jadi transfer elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria dan berakhir setelah elektron dan H+ bereaksi dengan oksigen yang berfungsi sebagai aseptor terakhir membentuk H2O. ATP yang dihasilkan pada tahap ini adalah 32 ATP. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah proses yang memerlukan oksigen terjadi di sitoplasma dan mitokondria atau dalam kurung matriks mitokondria dan membran dalam mitokondria atau kristal bertujuan untuk memecah senyawa organik ke anorganik, menghasilkan energi dalam jumlah besar yaitu 38 ATP untuk setiap satu molekul glukosa. Oke, kita lanjut lagi yang ke LKPD. Oke, kembali lagi dengan kami di kelompok ini. Nah, jadi kami akan menjelaskan LKPD yang ketiga, yaitu tentang katabolisme respirasi anaerob. Nah, di sini ada katabolisme, respirasi anaerob, dan fermentasi. Nah, dasar teori dari respirasi anaerob itu adalah merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima elektron akhir pada saat pembentukan ATP. Respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Meskipun energi yang dihasilkannya jauh lebih kecil daripada respirasi aerob, jumlah ini cukup bagi mikroorganisme dan energi awal bagi hewan. Selain menghasilkan ATP,
Glikosis juga menghasilkan NADH dan NAD+ tanpa suplai NAD+ yang memadai. Proses glikolisis pada respirasi anaerob dapat terhenti. Oleh karena itu, organisme yang melakukan respirasi anaerob harus mampu mengoksidasi NADH menjadi NAD+ kembali. Setelah berolahraga atau mengerjakan pekerjaan berat, napas kita menjadi terengah-engah. Nah, seperti itu. Karena suplai oksigen yang masuk tubuh menjadi berkurang. Tubuh mengatasi keadaan ini dengan memperpendek jalur pembentukan energi melalui proses respirasi anaerob. Respirasi anaerob terjadi bila tidak tersedia oksigen. Dalam respirasi anaerob, respirasi aerob, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir. Bila peran oksigen digantikan oleh zat lain, terjadilah respirasi anaerob. Organela dan reaksi-reaksi yang terlibat dalam proses respirasi aerob sama dengan respirasi anaerob. Adapun zat lain yang dapat menggantikan peran oksigen diantaranya NO3 dan SO4-. Sejauh ini baru diketahui yang dapat menggunakan zat pengganti oksigen merupakan golongan mikroorganisme, hampir sama dengan respirasi aerob. Selama respirasi anaerob berlangsung, pada mikroorganisme, substrat dioksidasi menjadi CO2 melalui pemindahan H+ secara berantai. Hasil akhir yang diperoleh merupakan campuran dari produk yang lebih teroksidasi ataupun yang lebih tereduksi dibandingkan substrat awalnya, tergantung pada jenis teroksidasi ataupun yang lebih terreduksi dibandingkan substrat awalnya, tergantung pada jenis mikroorganismenya. Pada akhir tersebut berupa asam, alkohol, keton, dan gas-gas. Nah, dengan demikian organisme tingkat tinggi tidak dapat melakukan respirasi anaerob. Nah, seperti itu ya. Jadi apabila tidak tersedia oksigen, organisme tingkat tinggi akan mengubah energi potensial kimia menjadi energi kinetik melalui proses fermentasi. Nah, respirasi pada tumbuhan tidak bisa diamati seperti pada manusia. Tumbuhan melakukan respirasi pada bagian daunnya yang dikenal dengan stomata atau mulut daun. Melalui stomata, tumbuhan menyerap oksigen. Tumbuhan bisa melakukan respirasi aerob dan anaerob. Pada respirasi aerob terjadi proses pembakaran atau oksidasi glukosa secara sempurna dan akan menghasilkan energi dalam jumlah yang besar, yakni 36 ATP. Respirasi anaerob terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi hanya terjadi jika persediaan oksigen bebas di bawah minimum. Contoh, kecambah jagung yang tidak dapat mempertahankan hidupnya di dalam suatu tempat yang tidak ada oksigen sama sekali. Misalnya, tergenang air agak lama sehingga akan mengancam kehidupannya. Hal ini karena respirasi aerob terhenti sama sekali, sedangkan respirasi anaerob tak mungkin mencukupi energi yang dibutuhkan. Pada biji-bijian yang tampak kering, jagung, padi, biji bunga matahari, buah-buahan yang berdaging seperti buah apel dan pir dapat bertahan berbulan-bulan dalam penyimpanan, di mana hanya terdapat H dan N saja. Buah terus menghasilkan CO2 sebagai tanda bahwa masih terjadi respirasi terus. Hasil dari respirasi tersebut adalah asam sitrat, asam malat, asam oksalat, dan asam laknat. Nah, jadi seperti itulah yang dinamakan respirasi aerob tadi. Lalu kita di sini akan menjelaskan lagi apa sih fermentasi itu, Kak? Jadi fermentasi itu adalah produksi energi di dalam sel berupa respirasi yang terjadi dalam kondisi anaerob tanpa melibatkan oksigen. Fermentasi menggunakan agen pengoksidasi yang berasal dalam sel dan jaringan dari organisme tersebut dengan mentransfer elektron dan NADH ke pirufat atau turunan dari pirufat. Pirufat, produk akhir dari glikosis, berfungsi sebagai akseptor elektron untuk mengoksidasi NADH kembali ke NAD+, yang kemudian dapat digunakan kembali dalam glikosis. Nah, ada
ada banyak jenis fermentasi berbeda dalam produk akhir yang terbentuk dari privat. Dua jenis umum adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, apa sih Kak fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat? Nah, jadi yang pertama fermentasi alkohol. Nah, dalam beberapa mikroorganisme sebagai ragi, glukosa, dioksidasi menghasilkan etanol dan CO dalam proses yang disebut fermentasi alkohol. Sedangkan fermentasi asam laktat sama halnya dengan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat dimulai dengan tahap glikosis. Fermentasi asam laktat dilakukan oleh sel otot dan beberapa sel lainnya serta beberapa bakteri asam laktat. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya di sini, fermentasi adalah proses penyajian atau proses penguraian makanan oleh mikroorganisme yang berlangsung dalam keadaan anaerob yang tidak memerlukan oksigen dan udara bebas. Selain itu, fermentasi juga berarti pemecahan senyawa organik oleh mikroba yang berlangsung dalam suasana anaerob dengan menghasilkan energi. Pada fermentasi alkohol, glukosa dirombak menjadi alkohol, yaitu etanol dan karbon dioksida. Nah, jadi hanya seperti itu ya penjelasan tentang ini tadi, yaitu katabolisme respirasi aerob dan fermentasi. Terima kasih. Kita akan berlanjut ke LKPD yang keempat. Let's go. Oke, kembali lagi dengan kami. Di sini kita akan membahas tahap terakhir, yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik tentang anabolisme, yaitu proses fotosintesis. Nah, jadi di sini dasar teori dari fotosintesis itu adalah proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik CO2 dan H2O pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari disebut fotosintesis. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia oleh pigmen fotosintesis yang terdapat pada membran interna atau tilakoid. Pigmen fotosintesis yang utama ialah klorofil dan karotenoid. Klorofil A dan B menunjukkan absorpsi yang sangat kuat untuk panjang gelombang biru dan ungu, jingga dan merah lembayung, dan menunjukkan absorpsi yang sangat kurang untuk panjang gelombang hijau dan kuning hijau 500 sampai 600 nm. Yang pertama ada reaksi terang ya. Berdasarkan hasil percobaan Robert Elson dan rekan-rekannya pada tahun 1956, cabal edisi kelima 1987, mereka menyimpulkan bahwa reaksi-reaksi terang harus mencangkup dua proses yang berlainan. Satu yang memberi energi oleh cahaya dengan sepanjang gelombang lebih besar, dinamai fotosistem 1, dan yang satu lagi dinamai fotosistem 2 yang mendapat energi dari cahaya berpanjang gelombang lebih pendek. Nah, reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang paling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan 2. Fotosistem 1 atau dalam kurung PS1 berisi pusat reaksi P700, yang berarti bahwa fotosistem ini optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nm. Sedangkan fotosistem 2 atau yang disebut dengan PS2 berisi pusat reaksi P680 dan optimal menyerap cahaya panjang gelombang 680 nm aja. Lalu yang kedua ada yang namanya reaksi gelap. Nah, apa sih kan reaksi gelap itu? Nah, jadi reaksi gelap pada tumbuhan dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu siklus Calvin-Benson. Pada siklus Calvin-Benson, tumbuhan mengubah senyawa ribulosa 1,5 bisfosfat menjadi senyawa dengan jumlah atom karbon 3, yaitu senyawa 3-min phosphoglycerate ya,
atau mekanisme siklus Kelvin ini, Benson dimulai dengan fiksasi CO2 oleh ribulosa difosfat karboksilase atau dalam kurung RUBP membentuk 3 fosfoglycerat. RUBP merupakan enzim meloseptik yang distimulus oleh 3 jenis perubahan yang dihasilkan dari pencahayaan kloroplas. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan dari fosforilisasi non-siklik. Reaksi keseluruhan yang terjadi pada reaksi terang adalah sebagai berikut, yaitu sinar plus ADP plus PI plus NADP plus 2H2O, lalu tanda panah untuk berlanjut ke ATP plus NADPH plus 3H plus O5 titik NADPH dan ATP adalah hasil dari reaksi terang yang akan digunakan saat reaksi gelap. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu kita kesimpulan yang kedua, yang di LKPD ini ada proses yang memerlukan oksigen terjadi di sitoplasma dan mitokondria. Matriks mitokondria dan membran dalam mitokondria atau krista bertujuan untuk memecah senyawa organik ke anorganik, menghasilkan energi dalam jumlah besar, yaitu 38 ATP untuk setiap 1 molekul glukosa. Terima kasih. Jadi seperti inilah penjelasan kami. Kami dari kelompok cumi-cumi yang beranggotakan 4 orang mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah menonton video ini. Kami akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.